Terima kasih. Pertama berkaitan dengan saya memberikan apresiasi dulu terhadap Kementerian Perhubungan. Pertama, ya tentu paling tidak pelabuhan dan pelayaran kita ini termasuk mendapat pujian juga di mata internasional. Itu tentu merupakan satu prestasi ya. Termasuk petugas pengawas kapal asing di Indonesia. Jadi selamat Pak. Saya baca beberapa waktu yang lalu koran. Pertama berkaitan dengan Kementerian Dirjen Udara, saya kira kemarin juga sudah sepakat tadi berkaitan dengan masalah bandara yang di Kayong Pak. Jadi ditetapkan aja penlocknya supaya bupatinya ada dasar dalam rangka untuk melakukan untuk pembebasan itu. Karena kemarin juga Pak Menteri sudah sepakat itu. Kita tidak bisa melihat sekarang karena memang masalah COVID, tapi saya yakin angkutan udara ke depan tetap menjadi primadona masih Pak. Ini yang tentu harus menjadi tujuan menjadi kesepakatan kita. Yang kedua berkaitan dengan Dirjen Darat, saya pikir ada beberapa hal ya Pak yang harus menjadi perhatian. Kemudian saya lihat ada beberapa yang sudah masuk di dalam beberapa usulan, tetapi ada yang hal-hal yang penting tentu harus untuk menjadi prioritas, karena kita akan kembali mengingatkan bahwa prioritas anggaran itu yang pertama kan dari Presiden. Kemudian tentu yang kedua menjadi prioritas berkaitan dengan kunker dari teman-teman DPR. Nah, ini tentu harus menjadi perhatian bagi kita. Nah, saya ada beberapa yang perlu menjadi perhatian di sini berkaitan dengan halte. Saya menyambung dengan teman-teman tadi karena memang berkaitan dengan halte ini kami daerah perairan memang cukup banyak memerlukan itu, dan itu memang sangat strategis yang masih digunakan sekarang. Ada beberapa yang tentu menjadi perhatian dan prioritas. Saya itu paling tidak ada 6 tempat yang menjadi sangat strategis. Ya tentu itu kembali lagi berkaitan dengan kemampuan kita. Tetapi ada beberapa yang memang seperti Kayong dari Sponti kemudian ke Sumber Agung itu, saya kira itu harus menjadi prioritas karena itu merupakan lalu lintas yang pesisir untuk memperpendek jarak Pak. Kalau mereka itu dari daerah itu untuk lewat lagi ke Teluk Batang, kemudian lewat ke Jalan Trans Kalimantan itu bisa 8 jam sampai 9 jam. Tapi kalau lewat jalan itu dari Sponti itu bisa 4 jam sudah sampai ke ibu kota provinsi. Kemudian juga seperti Sukalanting, kemudian ke Terentang, ke Teluk Empening. Itu merupakan suatu kecamatan yang berseberangan yang sampai saat ini belum ada fasilitas itu. Jadi masih menggunakan fasilitas yang ada di Pekong di situ. Sehingga kendaraan-kendaraan itu hanya berhenti di seberangnya. Nah, ini saya kira ini saya mohon untuk menjadi perhatian. Nah, yang kedua mungkin yang lanjutan itu kemarin berkaitan dengan ide yang di Kakap beberapa waktu yang lalu itu kebetulan itu memang daerah yang terpencil di seberang, kemudian sampai saat ini belum ada fasilitas untuk penyeberangan itu, dan masyarakat di situ tadinya menggunakan perahu, sekarang sudah bisa menggunakan kendaraan roda 2, sehingga dengan demikian untuk fasilitas menyeberangannya cukup lebar Pak sungainya. Saya kira ini saya mohon untuk dilihat itu. Kemudian dermaga ini yang membawa ke daerah perhuluan Pak. Sungai Raya itu dulu punyanya Kementerian Perhubungan. Sekarang karena otonomi daerah waktu itu sudah diserahkan ke provinsi, tetapi hibah dari provinsi sudah diurus. Sekarang dermaga itu perlu perbaikan. Ya, ini saya kira untuk menjadi perhatian. Nah, di sini saya lihat belum masuk itu. Nanti saya kira secara lengkap nanti akan kita serahkan kepada Pak Dirjen. Kemudian
berkaitan dengan yang lain, saya kira ada beberapa hal juga harus menjadi perhatian terhadap masalah jalan-jalan yang sering terjadi kecelakaan, Pak. Di daerah itu selalu terjadi, dan titiknya di situ. Ini kan perlu ada, pasti ada penyebab. Apakah kemiringan jalannya atau tikungannya? Memang rambu-rambu itu cukup minim. Ya, memang kita lihat masih banyak rambu-rambu di daerah kita itu yang masih perlu perhatian, baik laut maupun darat. Nah, saya itu di daerah lintas Kalimantan, itu daerah Kecamatan Sungai Ambawang. Itu selalu setiap bulan itu terjadi kecelakaan. Kemarin ada 3, hampir setiap bulan. Apalagi kalau sudah musim-musim, ya musim hujan gitu ya, mungkin slip, tapi di tempatnya selalu tidak jauh beda di daerah-daerah. Ini perlu, apakah harus ada penelitian secara menyeluruh gitu ya, kaitan dengan masalah keamanan. Di tempat saya itu ada nama air hitam itu selalu sampai ada bilang itu angker, tapi kan tidak mungkin juga. Tapi daerah itu selalu terjadi. Mungkin ini ya ranahnya karena ini masalah transportasi, ya tentu ini di dalam keselamatan transportasi mungkin ada kaitannya di kementerian, ya, walaupun itu di ranah PUPR. Nah, tetapi secara keseluruhan masalah keselamatan, saya kira harus menjadi tentu harus menjadi juga perhatian. Itu jalan nasional itu yang berkaitan dengan itu. Kemudian Bu Paulina, saya kira ya kaitan dengan Jabodetabek, kalau berkaitan dengan masalah untuk supaya memperlancar tol itu di kewenangan Ibu atau di siapa itu ya? Oh, bukan di anu ya. Saya kira cuma itu saja, Bapak Ibu sekalian, kaitan dengan apa yang disampaikan. Oh, saya ada satu titipan, Pak, kaitan dengan Dirjen Darat ini, karena ini dari NTT. Sebetulnya berkaitan dengan ada kapal yang diserahkan, kapal Roro yang diserahkan kepada BUMD di NTT. Ya, NTT, Pelobora ya, Pelobora BUMD-nya yang mengelola. Tapi itu punyanya kementerian. Nah, dikelola oleh BUMD di sana, kerjasama. Tapi sekarang itu karena dia tidak mampu juga untuk memperbaiki berkaitan dengan perbaikan secara total. Nah, sedangkan armada tersebut sangat diperlukan oleh masyarakat di sana. Nah, jadi saya, karena ini harus saya sampaikan, saya sampaikan kepada Bapak, nama lengkapnya itu yang mengelola itu BUMD PT Plobamor ya. Plobamor ya, Plobamora kah? Nah, ini Plobamora ya. Nah, jadi itu bekerjasama dengan BUMD. Nah, tapi untuk masalah sekarang itu berkaitan dengan masalah perbaikan kaitan dengan armada itu. Saya kira itu. Terima kasih Pak Dirjen Laut. Pertama ya tentu saya menyampaikan ucapan selamat, Pak. Yang lalu saya baca daya saing pelabuhan dan pelayaran RI naik di mata dunia. Ini saya pikir iya itu. Jadi selamatlah untuk Pak Dirjen dan KPLP. Pertama mungkin saya sebagai juga punya hak untuk bicara pada hari ini berkaitan dengan masalah aspirasi DPR. Saya kira kaitan dengan ini tentu harus kita sepakati, Pak. Prioritas itu yang pertama berkaitan dengan kebijakan presiden ya. Kemudian yang harus diperhatikan selalu menjadi rujukan berkaitan dengan kunker DPR ya, reses dan lain-lain. Nah, saya berharap ini tentu ini harus ada menurut
telanjuran kita pada saat ini kita masih bicara masih tahap awal, ya supaya teman-teman juga nanti ya seperti Pak Bakri sampai umpamanya Jambi sampai tidak. Nah, ini berarti kesepakatan ini sudah mulai bergeser gitu. Nah, ini tolong dipahami ini. Gitu. Paling tidak ya harus diberikan slot dengan teman-teman untuk bicara masalah ini. Yang jelas tidak lari daripada kebijakan-kebijakan nasional, program-program nasional yang menjadi prioritas. Tapi tentu harus ada itu. Yang kedua, pelabuhan Kijing ini kan sudah jadi, Pak. Kalbar. Ini saya bicara dapil. Namun dengan demikian, pelabuhan Pontianak kan tetap jalan. Nah, ini kayaknya belum clear ini. Dulu kan sudah tanggung jawab Pelindo itu untuk menggali alur itu. Nah, sampai saat ini itu belum dilaksanakan. Ini harus diminta ketegasan ini, karena hampir tiap bulan selalu terjadi selalu terjadi kapal-kapal yang karam gitu, tidak bisa masuk ya, karena memang alurnya itu tidak pernah dikeruk lagi. Nah, sementara sementara Pelindo hanya minta kemarin ketemu pada saat padat karya di navigasi, saya tanyakan dengan GM-nya, Pak, kita sudah serahkan kembali ke Kementerian Perhubungan karena kami tidak mampu. Nah, tapi ini kan harus betul-betul diberi penegasan itu, Pak, berkaitan dengan itu. Jangan sampai, ya tentu karena memang sekarang itu kapal-kapal masih banyak yang masuk karena memang Kijing belum secara 100% beroperasi. Banyak yang masih, dan saya yakin juga itu tetap akan digunakan oleh kapal-kapal kecil. Nah, ini perlu untuk memberikan penegasan. Nah, selain itu juga karena ini berkaitan dengan relokasinya, ya karena memang ini kewenangan Pelindo, berkaitan dengan Kijing itu kan ada relokasi jalan itu, Pak. Itu tolong didorong cepat itu supaya untuk diselesaikan itu. Sampai sekarang itu kan belum selesai. Mudah-mudahan ganti lahannya sudah dilaksanakan. Karena kalau nanti operasinya normal di Pelabuhan Kijing, saya yakin itu akan terjadi kemacetan di daerah itu kalau itu tidak cepat direlokasi untuk jalan itu. Kemudian ada satu pelabuhan Bapak ini yang dibangun, ya tadi itu mungkin akses jalannya belum dibikin, pelabuhannya sudah dibikin, pelabuhan Parangtikar itu. Nah, itu akses jalannya ya supaya itu bisa beroperasi, Pak. Sayang juga itu. Saya kemarin ke Parangtikar masih belum juga ada tanda-tanda itu. Jalannya juga tidak terlalu jauh itu ke akses jalan umum. Supaya itu bisa dioperasikan ya. Lantas berkaitan dengan perkereta apian, saya tentu ini berkaitan dengan kereta api, sepakat dengan teman-teman. Memang kita harus memprioritaskan karena memang dari sisi anggaran kita terbatas. Selalu dikatakan itu tarik kepala, kaki nampak, ditutup kaki, kepalanya nampak. Nah, jadi artinya kan harus dalam pokoknya Pak Bakri. Nah, jadi yang memang kira-kira yang betul-betul bisa berdaya guna dan berdaya saing. Kereta api ya memang hanya penghibur. Kalau macam di Kalimantan juga akan dibangun dalam kondisi sekarang itu, ya memang kita harus menyiapkan dana besar. Kalau saya tidak mewakili masyarakat, tapi saya berpandangan lebih cepat infrastruktur di jalan saja yang harus diselesaikan itu. Mungkin itu sehingga antar Kalimantan semuanya sudah tidak lagi ini, aksesnya sudah bisa dijalankan dan bisa tidur. Kalau sekarang ini ada tapi belum bisa tidur kita di lintas itu. Nah, kemudian jalan-jalan pengakses itu yang mungkin ini kaitan dengan PUPR. Kalau memang ingin membangun secara kereta api secara keseluruhan, saya kira memang juga harus menjadi perhitungan dari sisi biaya. Nah, jadi seperti saya kepada juga kereta api, karena sekarang kita yang tinggal di Jakarta dan wilayah-wilayah saya selalu lewat di jalur kereta api, ini bagaimana untuk pemecahannya itu.
gara-gara jalur kereta api itu kan terjadi kemacetan itu. Ini kan harus menjadi prioritas supaya kendaraan tidak lagi lintas di rel kereta api. Yang ada ini kan baru masih ada peninggalan Belanda aja itu, yang jalan atas di Matraman itu. Yang lain kan masih seketika kami pulang ini lewat jalan depan ini kan ada lintas kereta api. Pas kereta api melintas, apalagi pasti akan tertahan kendaraan, dan musim-musim sekarang ya jelas akan terjadi kemacetan. Begitu juga di daerah yang tinggal di komplek Kalibata. Nah, itu semuanya lewat di areal itu. Nah, ini saya kira Dirjen Perkeretaapian harus bagaimana untuk menjadikan solusi itu, terutama di jalan-jalan yang jalan-jalan cukup padat seperti di Manggarai. Nah, itu kalau sudah terjadi sore ini kereta api juga padat sekarang, pasti akan terjadi kemacetan. Dan ini tidak pernah juga sudah sekian, bahkan sejak zaman Belanda tidak terselesaikan solusi itu gitu. Padahal kita udah muluk-muluk ingin bangun kereta api sampai di daerah-daerah Kalimantan, Indonesia bagian timur, padahal hal-hal yang kecil juga tidak bisa tertangani. Saya kira ini Bapak, dan mudah-mudahan kereta cepat Bandung-Jakarta bisa selesai. Jangan hanya kita mendengar terus ini, pengen juga lihat kereta cepatnya itu bagaimana gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Sarif, kereta cepat dan